Ya, siap belajar? Ya. Namanya sudah. Yang di Indonesia selamat malam. Yang di Almira juga selamat. Yang di Sydney belum tidur ternyata di Sydney. Bisa? Baik. Dua pujian yang pertama tadi, ya, itu sangat luar biasa. Yang pertama, the goodness of God, tentang kebaikan Tuhan. Oke, ya udah. Tentang kebaikan Tuhan, the goodness of God. Ya, Mira pindah sana. Ayo pindah sana, Peggy. Ya. Terus lagu yang kedua, apa sih, kemurahan Tuhan? Kemurahan Tuhan. Saya terus terang tadi nangis untuk nyanyi dua pujian ini. Kenapa, saudara? Tuhan itu sangat baik. Saya pertama kali menginjak Eropa, itu langsung landing di London. Itu tanggal 7 September 80. Saya landing di London itu 29 Juli 81. Baru 2 hari pernikahan Pangeran Charles dengan Lady Di. Saya langsung turun dari Heathrow, terus minta yang jemput saya mau ke gereja St. Paul, ngeliat bekas apa pernikahan mereka. 18 Juli saya tiba di Hamburg tahun 81. Dari Hamburg langsung ke Berlin, ke Neumünster, ke Kiel, keliling Jerman Utara. Sampai hari ini. Saya kenal Mira tahun 83 di Bochum, di Jerman bagian tengah. Nah, saya mau cerita kebaikan Tuhan. Maaf ya saudara, jangan mikir macam-macam. Berarti sudah ratusan kali saya ke Eropa. Dan belum ada satupun gereja yang membayar tiket saya bolak-balik ini. Serius, Tuhan cukupi. Amin. Apalagi sejak tahun 2023, maka setiap ada Selasa, 5 Selasa di bulan, setiap 5 Selasa dalam setahun itu, saya harus ke Eropa, ke Belanda, karena persatuan doa Sion yang ada di sini. Saudara bisa bayangkan Tuhan baik. Waktu itu saya nangis melihat kebaikan Tuhan luar biasa. Ratusan kali saya ke Eropa. Dan berapa kali saya nggak sendiri, ngajak istri, ngajak anak. Itu maaf, bayar tiket sendiri. Karena saya tidak mau membebani gereja yang mengundang saya. Ya, Pendeta Edwin bisa cerita, gereja Indonesia itu jauh lebih kaya pada gereja Eropa. Betul, kalau mereka memberi persembahan, gereja Indonesia berani-berani. Ini luar biasa Tuhan biar. Nanti kalau sempat saya punya catatan di handphone saya itu tiap terbang, ya kemana saja saya selalu catat. Hari ini terbang kemana dengan pesawat apa. Dan rata-rata 1 tahun itu di atas 200 kali saya terbang. Dalam 1 tahun. Saya bisa bayangkan Tuhan baik gak? Dan itu sungguh luar biasa. Saya nggak pernah jet lag, saudara. Tuhan bawa saya keliling kemana-mana. Betul-betul the goodness of God. Sekali bisa dengar. Bisa. Sebagai contoh, saya tiba di Belanda tanggal 19 September kemarin. Terus keliling ke Jerman, kemarin ke Belgia, saya di Belanda. Nanti tanggal 9 hari Rebo saya balik ke Jakarta. Landing hari Kamis pagi jam 9 tanggal 10. Tanggal 11 Jumat setengah 3 saya ke Taiwan. Ada pelayanan di sana. 21 Oktober balik ke Jakarta hari Senin. Senin malam saya pulang ke Papua. Tanggal 27 hari Minggu saya ada di Surabaya. 28 saya ke Jakarta.
Tanggal 31 saya ke Malaysia. Tanggal 2 saya ke Singapura. Tanggal 4 balik ke Jakarta. Tanggal 6 ke Israel. Tanggal 19 November sampai Jakarta. 20 November balik ke Belanda lagi. Tanggal 8 malam hari Minggu Desember saya balik ke Jakarta. Terus pulang ke Papua lagi. Bisa ngikutin lagi. Bukan sulit ya, bukan cerita gitu aja. Ya, tanggal 8 malam hari Minggu saya balik ke Jakarta dengan Turkish Airlines. Tanggal 9 dari Senin pagi saya nyampe. Saya langsung pulang ke Papua dulu. 14 pagi hari Sabtu 19 saya balik ke Jakarta. 15 pagi saya ke New York. Putar lagi sampai awal Januari. Sudah cukup, saya ikut bingung. Tuhan baik. Amin, baik. Sangat baik. Umur saya hampir kepala 7. Baru ya. Itu hampir kok. Tuhan baik, saudara, Tuhan baik. Oke, mungkin saudara tidak bisa mengikuti apa yang saya ceritakan ini. Kalau kita bangun pagi, nafas masih normal, leher masih bisa goyang normal, jari-jari masih normal juga, apalagi bisa ngitung duit. Maaf, bersyukur nggak? Betul. Kita ini makan, minum, kita nggak tahu loh kita makan ini baik atau tidak, tapi tubuh ini bisa mencerna baik loh. Luar biasa. Maka itu keterlaluan kalau ada di antara kita tidak bisa mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Kita jahat di mata Dia. Maaf. Jangan remehkan. Maaf, ini jangan bilang kotor, jorok, kentut. Maaf. Pernah tahu kalau 3 hari nggak kentut itu bahaya? Loh, betul tidak? 3 hari atau 2 hari aja. Kembung. Bukan tukang kembung. Soalnya. Loh, saudara, maka itu kalau saudara tidak punya alasan untuk bisa bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan, karena begitu banyak masalah dalam hidup, tiba-tiba terima kasih Tuhan aku normal. Amin. Ya, betul nggak? Terima kasih Tuhan. Sebelum anak saya yang satu itu jadi dokter, ya, saya itu punya pertanyaan tapi saya nggak mau tanya karena malu. Kalau saya kunjungan ke rumah sakit, khususnya pasien yang baru operasi besar, ya, itu dikit-dikit suster datang, sudah kentut belum? Sudah kentut belum? Saya tuh pernah jengkel loh. Terus ini kenapa? Loh kan saya tidak tahu. Aneh bukan? Oh nggak tanya yang lain. Loh pernah tahu nggak itu? Ternyata ada satu penyebab. Max bisa ngikutin? Orang bentar, itu ke rumah sakit gimana? Kalau kunjungan ke rumah sakit ada pasien baru selesai operasi besar, itu nurse selalu tanya sudah kentut belum, sudah kentut belum. Oh, Ya cobakan dulu. mengalami fakta. Kalau ya bukan cuma itu yang lain. Loh, pernah tahu nggak saudara penyebabnya apa? Saya malu mau tanya ke dokter, kenapa? Sampai anak yang saya kuliahkan jadi dokter, saya baru berani tanya. Nangis saya waktu dia jelaskan. Sesteril-sterilnya Oka, tahu operasi kamar operasi steril loh. Tetap tidak 100% steril. Ketika badan orang itu dibelah, maka udara luar masuk waktu ditutup air. Nah, satu-satunya bukti bahwa udara dalam sudah steril,
orang itu bisa tentu. Ya itu dia. Begitu dijelaskan, saya langsung pegang perut saya. Puji Tuhan. Itu berharga, saudara. Luar biasa. Ayo masih ngomel terus. Sekarang maafnya. Sekarang. Nah, kalau saudara tetap nggak bisa bersyukur dengan kasus ini, kalau saya Tuhan nggak sumpet, kalau saya Tuhan, tahu saya tutup. Supaya tobat itu. Tuhan ampuni kami, seringkali nggak bisa bersyukur. Jadi sedang nggak punya duit pun di Belanda tetap hidup. Iya. Oh, amin. Amin. Loh, besok. Amin. Iya, itu amin. Iya. Tapi orang Indonesia lebih hebat loh. Saudara nggak punya duit masih punya jaminan dari pemerintah. Amin. Nah orang Indonesia nggak punya duit coba yang jamin. Tetangga. Enak aja. Tetangga, betul nggak? Dan orang Indonesia hebat-hebat tuh nggak punya duit berani punya anak. Saya juga mikir itu. Ya berani punya anak itu luar biasa. Lalu banyak. Karena kalau hidup kita buat tertawa seperti ini, hidup ini sehat. Betul? Mikir boleh, tapi jangan kebanyakan mikir. Betul? Maaf, jangan tersinggung. Kalau pinter itu mikir masih lumayan. Loh, kok ketawa? Kalau pinter mikir, oke lah. Kok? Yang ngomong bukan saya, yang ngomong sama Pak Isu. Nanti ngomong. Saudara jawab, antara kita manusia dengan binatang, siapa lebih pintar? Binatang. Mereka lebih pintar, serius. Saudara lihat burung, rumah sarang mereka ada alamatnya. Itu saya pikir, pohon-pohon sama semua nggak? Iya sama. Nggak ada burung. Keliru. Loh, dibilang nggak betul nggak? Percaya. Nah, kita ini pakai tonton masih kesasar. Ya betul. Aduh. Kalau dulu saya lupa alamat rumah. Oh gawat. Gawat itu. Lupa alamat rumah. Di sini bilang burung. Oh ya. Loh, bener lihat burung itu luar biasa loh. Apa tandanya? Kok tahu rumah mereka di situ? Iya ya. Maaf, kalau anjing kan memberi tanda dengan kencingnya, maaf. Nah burung itu dengan tanda apa? Gak pernah kesasar. Jangan lihat anjing yang lari, keliru terus balik, gak ada. Betul tidak? Lihat burung-burung itu kalau musim winter di utara, mereka migrasi ke selatan. Itu ribuan kilometer loh. Bisa istirahat di bengkel sentrum mana? Istirahat di bengkel sentrum mana? Tunggu belum minum. Kecil lah. Kecil lah ya. Luar biasa mereka. Dan di sana mereka bertelur lalu letas anak-anaknya. Dibawa balik terbang lagi loh. Betul tidak? Dan anak-anak itu kan nggak pernah tahu. Betul? Asal mula orang tuanya ini itu hebatnya mereka. Lihat sapi, lihat binatang lain. Mana pernah kalau makan dicuci dulu, direbus dulu? Lu betul nggak? Lu sedikit loh ini. Nggak ada yang mencret di antara mereka. Nah kita ini sudah cuci rebus.
Jadi sudah lebih sehat mereka, lebih pintar mereka daripada kita. Iya toh, mau sombong apa? Kucing itu luar biasa. Kucing berbulu, tidak mandi, nggak pakai minyak wangi. Bau nggak? Bau nggak? Jawab. Enggak. Lah kita nggak berbulu, mandi pakai minyak wangi. Loh, iya atau tidak ini loh? Iya. Apa yang kita mau sombongkan? Iya. Setuju saya ngomong ini? Jujur loh, kalau Tuhan model kita, kalau Tuhan itu seperti kita, ayo lebih gampang ngurus binatang atau ngurus orang? Binatang. Nah, Tuhan nggak pernah pusing ngurus binatang. Nggak rewel. Betul? Nggak rewel. Menunya nggak pernah ganti. Coba suami-suami tahan berapa hari dimasakan istri masakan yang sama? Protes. Ayo berapa hari? Berapa hari? Sampai sehari. Tuh. Binatang itu Suami-suami satu. apa ini? Binatang itu nggak pernah komplain. Istri-istri. Sejak dia bisa makan sampai dia mati, menunya nggak ganti. Ayo suami-suami jujur, kita maksimal mampu berapa hari masakan istri kita yang sama? Nih berapa hari maksimal? Cepat. Sampai sehari. Kira-kira 2 hari. 2 hari. 2 hari. Bisa perang itu. Betul suami. Tahu beda. Tuh ya. 2 atau 3 hari. Enggak, suami saya 5 hari. Oh ya? Enggak. Oh istrinya males. Kalau sampai ada suami masakan istri yang sama modelnya, ada yang nggak beres. Maaf itu. Betul nggak ya suami aku? Enggak sih jujur. Oh iya toh. Iya, juga 1 minggu. 1 minggu. Aku nggak bisa masak. Itu makan cinta ya. Makan cinta ya. Kan kadang-kadang sibuk Pak, jadi ya. Iya. Makin begini ya para istri. Ya. Kalau suami sekarang nuntut masakan baru tiap hari, nggak usah perang. Malam ini sebelum tidur ngomong, besok kamu belajar sendiri masak sendiri. Tuh, masain. Gak dapet tangan muda. Ya dapat sanggup. Belajar sendiri kok. Maaf ya, saya cerita semuanya ini untuk kita tahu Tuhan itu baiknya luar biasa. Amin. Maka itu saya tanya, kalau Tuhan model kita, terus ngurus kita model begini, Pusing. bukan cuma pusing. Kalau Tuhan saya blender semua. Blender aja, ngomel terus. Tuhan ampuni kami, ampuni. Maka itu Papa minta kita untuk mengucap syukur senantiasa. 1 Tesalonika 5, kita baca ayat 17-18. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17-18. Jadi terus nikmati, rasakan kebaikan Tuhan. Dalam hidup ini Tuhan kita luar biasa. Maaf, gak cuma ke Eropa yang saya baptis sendiri, saya ke Amerika ratusan kali juga. Sungguh Tuhan itu baik, saudara. Saya nggak bisa ngerti cara dia nyukupi bagaimana. Ke Australia juga begitu. Udah? Ayat 17, 5 ayat 17. 1, 2, 3. Ayo, yang kuat dong suaranya kok ragu-ragu. 1, 2, 3. Tetaplah berdoa. Ayat 18. Mengucap syukur dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus berkata. Nah, setelah Tuhan minta kita tetap berdoa, saudara tetap berdoa itu saudara boleh lihat terjemahan apa saja. Terjemahan lain Nisio bacakan yang enggak di situ.
di subnya. Ada nggak Alkitab? Enggak, bahasa Ini bos. Bahasa Indonesia. Ya nggak apa-apa, bahasa Indonesia yang apa? Yang BIS, yang BIS. BIS. Ya, bacakan. Ayat 17. Dan berdoalah senantiasa. Ya, itu yang BIS. Yang BIS. Ya, yang AYT coba. Di atasnya. AYT. Teruslah berdoa. Nah, TSI-nya coba TSI. Tetaplah berdoa. Ada terjemahan VMD kali Filipus. En in Nederlands, Ja? bid zonder ophouden. Ja, Bid zonder ophouden. Zonder. Jadi terus. Terus. Ja, Berhenti. Apa? AVB berdoalah sepanjang masa. Nah, berdoalah sepanjang masa. Bisa terjemahkan itu nggak apa-apa ya. Terjemahan beda ya. Terjemahan apa Sus Peggy? Supaya pendengar tahu. Yang Belanda tadi. Book atau bid zonder ophouden. enggak terjemahan apa? Alkitab. Dit is HSV. Oh, HSV. Nee, bij HTB is bid onophoudelijk. Ja, HTB is een beetje, ja, hetzelfde. Luar biasa. Onhopelijk. Maaf ya saudara, coba renungkan. Kalau ayat ini dipakai untuk orang yang beragama, yang religi, bisa tidak? Kalau ayat ini dipakai untuk orang yang beragama, bisa atau tidak? Bukan bro, religi ya, yang beragama. Bisa atau tidak? Tidak bisa. Tidak bisa. Dia udah berdoa. Dia Dengar. udah berdoa. Semua agama doa ada jamnya. Berlainan. Loh, betul tidak? Agama apa saja jam tertentu baru boleh berdoa. Bahkan nggak cuma menitnya, detiknya pun dihitung loh. Lu kan tahu nggak agama-agama? Jadi nggak bisa. Loh iya atau tidak, coba renungkan. Semua agama di dunia ada waktu sembahyang yang beda-beda. Dan ditentukan jam berapa. Nggak bisa sembarang waktu. Maka itu kekristenan bukan agama Kristen. Kekristenan bukan agama. Tapi kehidupan bersama Tuhan. 24 jam. Oke. Gereja punya istilah doa itu nafas, betul nggak? Saya nggak tahu siapa yang memulai bahwa doa itu nafasnya orang Kristen. Nah, kalau kita pakai doa itu nafas, ayat ini bisa. Masa nafas 5 menit berhenti? Tunggu jam berapa nafas? Loh ya atau tidak? Nafas itu nggak bisa stop. Kalau stop bukan lagi koma, tapi titik sudah langsung. Betul? Mampus. Mampus. Loh iya toh? Iya benar ya. Jadi doa ini adalah nafas. Dan itu kita kerjakan sejak kita masih dalam kandungan. Jantung yang bergerak terus. Luar biasa. Maka itu sebagai murid Tuhan Yesus, kita nggak bisa berkata, kau nggak bisa berdoa ya. Berarti kamu nggak pernah bernafas. Doa itu ngomong-ngomong dengan Bapa. Betul? Saudara, ini luar biasa. Yang kita bisa cerita, diskusi, jam berapa saja, kapan saja. Ada seorang di Amerika namanya Tony Campolo. Di Amerika ya Tony Campolo. Ada seorang dalam batuan di Amerika namanya Tony Campolo. Dia nulis kalimat ini. Siapa yang berani membangunkan raja yang sedang tidur jam 2 pagi? Jam 2 pagi. Saya pertama baca itu bingung juga. Jawabannya anaknya. Yang bisa membangunkan raja jam berapa itu anaknya. Bisa nangis. Sudah betul tidak? Nggak mungkin raja bilang, hukuman
ini ganggu aku tidur. Raja gila itu. Kita ini anaknya bukan? Maka itu ketika Tuhan Yesus ditanya, guru ajari kami berdoa. Kita lihat Lukas 11. Ayat yang pertama. Lukas 11 ayat yang pertama. Ayo kita lihat. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Ya. Ketika ia berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, Guru, Tuhan, ajarilah kami berdoa seperti yang diajarkan Yohanes yang kepada mengajar murid-muridnya. muridnya berdoa. Sesuai bahasa Belandanya yang terjemahan tadi. En het gebeurde toen hij ergens aan het bidden was, Jezus dus, dat een van zijn discipelen tegen hem zei, Nah, satu muridnya ya, ja, kelihatannya. satu murid, Ya. toen hij ophield, dia stop, dia bilang, Heere, leer ons bidden, zoals ook Johannes zijn discipelen geleerd heeft. Terus Tuhan Yesus jawab. Kalau saya pakai bahasa terjemahan bebas di ayat berapa? 2 atau 3? Ya, itu ayat berapa? Ayat 2 ya. Ya. Kalau saya pakai terjemahan bebas ini, oh, kalian minta aku ajar berdoa. Baik, aku ajar kamu berdoa. Kalau kamu berdoa, katakanlah. Apa? Kata pertama. Apa? Nggak usah kata, saya minta kata pertama. It's the word. Bukan onse, baca. Di situ bukan ada onse. Ini yang luar biasa. Apa? Papa. Kata. Papa. Vader is toch Bapak? Iya, Papa. Bapak itu belum tentu Papa. Buat orang Indonesia, kalau ada laki-laki yang lebih muda dari kita, tapi kita respect, kita panggil Bapak. Nah, maka itu saya nggak suka panggil Bapak kami dalam surga. Belum tentu Papa kita. Karena waktu saya masih kecil, saya punya Papa, saya panggil dia Papa. Papa ya. Jadi kalau saya berdoa, sampai saya panggil Papa. Iya. Dan ini universal. Apa bahasa Belanda universal? Universal. Semua orang tahu. Dipanggil Papa itu artinya dari dia kita dapat hidup. Ini loh. Kalau kamu berdoa, panggil Papa. Wih, luar biasa. Mazmur 8 ayat 3. Mazmur 8 salam ayat 3. Nah, saya itu ketemu ayat ini tahun 70-an yang lalu. Ya, salam. Jadi ya, tergantung beda-beda ayat. Yang dari mulut bayi-bayi telah itu ayat berapa? Ayat 3. Coba baca bahasa Indonesianya ayat 3 Bro Max. Mazmur 8. Belandanya sama ayat 3? Ya. Sama ya Belanda? Oke. Baca bahasa Indonesia dulu. 1, 2, 3. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang manusia telah balapan dan kekuatan karena lamamu itu Ya. untuk membangkang musuh dan dendam. Belanda. Bahasa Inggrisnya sus lagi ketemu? Inggris atau? Belanda. Oh, Belanda ya, want ik heb hier... Yang tadi itu terjemahan apa itu ya? Itu, ya. Itu uit de mond van kleine kinderen en zuigelingen. Sokelnya anak masih menyusu ya? Ja, masih nyusu. Ya, Sorry. Heeft u een sterk fundament gelegd Sterk fundament ya. omwille van uw tegenstanders, om de vijand en de wraakzuchtige te laten ophouden. Pertama saya belajar ayat ini saya protes. Kenapa? Tuh, bisa Bro Max ketemu ayat 3? Bro Max, ada? Uit de mond van de kinderen Ja. en zuigelingen. Bentar, saya mau tanyain. Gimana? Kenapa saya protes? Karena Tuhan sadis sekali. Masa anak-anak bayi masih menetek diajak perang?
Lo betul nggak? Lo nih Tuhan ngajak perang bayi-bayi nggak? Ngajak perang nggak Tuhan nih? Cepat lihat dong saudara. Lo Tuhan ngajak perang nggak ini? Ini kan luar biasa. Nggak boleh perempuan dan anak kecil kalau perang musuh diungsikan. Ini kok diajak perang anak-anak kecil, bayi-bayi. Baru ketemu Bro ayat 3. Ternyata begini, semua bayi itu risikonya lebih besar atau lebih kecil daripada orang dewasa. Risiko menghadapi bahaya bayi-bayi itu Lebih besar. lebih besar, sebab mereka nggak tahu apa-apa dan tidak bisa apa-apa. Maka itu papanya bayi-bayi itu tahu ketika mereka dalam bahaya, papa memberi senjata di mulutnya. Oke, dengarkan ya. Fakta ini. Siapa pernah ngikuti kalau ada kecelakaan apa saja, ada gempa bumi, bencana alam, lebih banyak yang selamat bayi-bayi, anak-anak atau orang dewasa? Bayi yang lebih selamat. Ini yang saya kaget. Logikanya, siapa yang lebih banyak selamat? Yang sudah gede dong. Lu ya toh karena sudah punya logika, bisa menyelamatkan diri. Nah, saudara, saya nangis waktu Tuhan, Papa saya di surga memberi saya rahasia ini. Maka itu banyak bayi-bayi lebih cepat, banyak selamat kalau ada masalah, bencana alam, kecelakaan daripada kita. Sebab di mulut mereka panggil Papa. Nah, begini ya. Dalam bahasa Aramik, bahasa sampai Aramik ya, Aramis ya, itu mudratannya Tuhan Yesus. Ya. Jadi bahasa ibunya Yesus itu bukan Hebrew, bukan Ibrani, tapi Aramis. Bahasa ibu mudratan. Bahasa ibu yang mudratan. Nah, Aramis itu bahasa yang paling tua di dunia. Sebelum Ibrani itu Aramik dulu. Arab itu mengambil dari bahasa Aramik, dari bahasa Ibrani. Maka itu nulisnya dari kanan ke kiri. Nah, dari bahasa Aramik, abjad pertama abjad pertama A, kalau bahasa Latin ya A, ini ab. Nah, ternyata ab ini Abah, dan itu Papa. Oke, kita cek. Siapa ingat? Semua bayi, entah bayinya orang Belanda, orang Italia, orang Madura, orang Jawa, orang Amerika, begitu mulai bicara, abjadnya apa? Abjad, bukan kata. Semua mau bayi bangsa apa saja. Gak ada bayi D terus S. Ini bayi luar biasa. Bayi ajaib. Bayi ajaib. Ya. Ternyata itu senjata yang Tuhan taruh di mulut bayi-bayi itu. Jadi waktu semua kita waktu masih bayi pun ngomong itu, cuma kita lupa. Manggil Papa. Langsung Tuhan selamatkan bayi-bayi itu. Hebat. Jadi kalau kita berkata bayi Allah, kita manggil Papa di surga. Bukan manggil mamanya, manggil papanya, jangan sombong dulu. Luar biasa ini. Nah, itu doa.
Jadi Tuhan Yesus mengajar kita bukan doa secara agamawi, tapi doa hubungan anak dengan papanya. Amin. Akrab nggak? Dekat nggak? Dekat sekali. Anak dengan papa, papa dengan anak. Seperti itu yang Tuhan minta. Hubungan kita dengan Dia. Maaf ya, jangan kaget. Sering nggak waktu kita sedang bertakhta di WC bisa merasa Tuhan hadir nggak? Lo pernah nggak itu, saudara? Luar biasa lo itu. Lo betul nggak kok ragu-ragu? Iya. Terjemahkan. Waktu kita duduk di WC bisa nggak merasakan Tuhan hadir? Serius? Padahal agama tidak boleh. Yang berasal dari agama lain sebelum Kristen. Kalau mereka berdoa, maaf, kentut itu batal. Pulang dari depan. Betul nggak? Nggak boleh. Nggak boleh. Itu berdosa kepada Tuhan. Itu pantatnya harus dikudu lagi. Oke. Nah, Tuhan Yesus itu kan Immanuel. Artinya apa Immanuel? Kalau beserta kita dengan kita. Berapa jam sehari? Kecuali seminggu. Immanuel selalu beserta kita. Maaf, waktu kita di dalam WC, Yesus nggak bilang, sorry kakek bau aku dulu. Lo betul atau tidak? Dia ikut di situ. Lo betul nggak? Yesus ada di situ juga. Luar biasa ya. Maka itu nggak ada alasan saudara nggak bisa berdoa senantiasa. Apa tadi bahasa Belandanya? On. Ya, nggak putus-putus net. Yes. 24 jam. Saudara sambil nyapu, sambil goreng-goreng, sambil setrika, sambil jalan, nguarin anjing, ngomong dengan Papa. Amin. Di mana saja boleh. Kapan saja. Bukan mau. Hebatnya kalau begitu. Kenapa sih? Kenapa? Kalau lagi marah-marah, katanya apa bisa lagi berdoa ngomong dengan Tuhan? Bisa. Tuhan aku bijak Tuhan aku dimarahin sama orang ini. Apa ngomong aja? Tuhan pun dengar kok. Amin. Dia ngerti. Waktu lagu ketiga tadi Papa mengerti. Papa peduli. Luar biasa. Amin. Itulah Papa kita. Ayat 18. Saudara baca kalimat terakhir ayat 18. Bukan. 1 Tesalonika 5 tadi. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Tapi yang bagian kalimat terakhir. 18b. Ya, yang aktif. Kalimat terakhir. Bahasa Indonesia dulu. Apa? Inilah yang sebab itulah yang dikehendaki Tuhan. Yang dikehendaki Tuhan dalam Kristus Yesus bagi kita. 1 Tesalonika 5 1 Tesalonika 5 ayat 18. Ya. Aktif. Last sentence ya, Ben. Jelas? Apa yang dikehendaki Tuhan? Mengucap syukur. Mengucap syukur. Apa lawan katanya mengucap syukur? Ngomel. Iya, ngomel. Bahasa Belandanya apa? Moker. Kalau model Tuhan kayak saya jahit mulutnya orang suka ngomel. Biar tahu rasa. Itu nggak dikasih apa-apa gratis masih ngomel. Masih ingat waktu awal-awal COVID ada orang paling kaya di Italia meninggal karena COVID? Di Italia. Dan itu gempar anaknya yang nulis.
papaku ini punya apa saja dan bisa beli apa saja. Ternyata COVID datang, untuk oksigen aja nggak bisa masuk. Orang paling kaya di Italia, ya waktu COVID itu, kalau kita bisa nafas gratis sepuas-puasnya, sudahlah. Mau semenit 100 silakan, Tuan juga nggak marah. Betul nggak? Cuma rakus saja orang ini. Sekali tarik cukup. Nggak mau rugi. Nggak mau rugi. Gratis loh sudah. Ada orang Amerika, orang kaya juga. Terus waktu keluar rumah sakit harus bayar untuk beli oksigen sekian ribu dolar karena dia lama di rumah sakit. Terus dia nangis. Ya ribuan dolar loh. Nah terus dokternya tanya, apa kemahalan Pak? Orang kaya ini bilang, enggak Dok, umurku 76 tahun. Sejak lahir aku dapat nafas gratis. Ini cuma berapa minggu suruh bayar 1.000 dolar. Betapa baiknya Tuhan. Betul? Kalau Tuhan tersinggung, kalau saya jadi Tuhan tersinggung, saya minta saudara bayar oksigen. Walaupun cuma 1 sen 1 tarikan. Sanggup? Enggak sanggup. Kalau bilang 1 sen yang murah sekali, tapi sanggup nggak? Ya sudah, semua dapat gratis. Itu luar biasa. Mengucap syukurlah senantiasa dalam segala hal, itu yang dikehendaki Tuhan untuk kita dalam Kristus Yesus. Pernah ketinggalan pesawat? Pernah. Nah, saudara marah sama siapa? Sendiri. Puji Tuhan, jujur. Karena ada yang marah sama pesawatnya. Kenapa aku ditinggal? Salah sendiri. Salah sendiri. Salah dewe. Iya. Oh karena macet. Terus kalau macet mau marahi siapa? Ucap syukur. Kalau harus bayar lagi nggak apa-apa, mau apa? Itulah hidup. Nah kalau hidup seperti ini indah nggak, menyenangkan nggak? Yuk, menyenangkan nggak? Bakal bahagia nggak hidup ini? Wah luar biasa. Jadi kita bersyukur Tuhan baik buat kita. Amin. Ketemu alasan kalau semuanya nggak baik, cuma satu bisa jadi alasan mengucap syukur. Kalau apa tadi? Untuk Puji Tuhan, pintar semua. Iya loh, saudara bersyukur loh itu. Walaupun itu tidak enak. Oh inilah hidup yang Tuhan suka. Amin. Iya. Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya. Haleluya.